Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan khusus membuat video tentang Goto ya. Mungkin yang saat ini sedang rame, yang ditunggu-tunggu banyak orang. Jadi yang selama ini bertanya-tanya kapan ya Goto IPO, kapan ya Goto IPO. Jadi setelah Bukalapak IPO dan orang yang menanti-nanti Goto ini kapan IPO, katanya bakal lebih baik dibandingkan dengan Goto ini sendiri. Kalau kalian yang belum tahu Goto itu apa, Goto itu adalah ini ya, Gojek sama Tokopedia, mereka kerjasama, dan ada Goto Finansial juga. Nah, setahu saya sendiri kalau Goto ini masih rugi ya. Jadi sama kasusnya seperti Bukalapak kemarin. Kalau Bukalapak kemarin waktu IPO dia kan rugi juga ya, masih kondisi perusahaannya masih rugi. Dan kemarin kalau kita lihat dia kemarin cuman berapa hari gitu aja, jadi naik arah sekitar 2 kali atau 3 kali gitu seingat saya. Jadi setelah itu dia jatuh ke bawah ya. Jadi saya takutnya saham Goto ini hampir sama dengan kasusnya saham Bukalapak. Jadi cuman arah 2 hari atau 3 hari dan kemudian dibanting ke bawah. Jadi kalau yang ikut IPO saham Goto ini ada kemungkinan 2 keuntungan ya. Yang pertama, dia bisa aja di hari pertama arah, dan hari kedua arah, dan hari ketiganya baru harganya turun. Jadi hari ketiganya baru jualan, atau malah hari kedua itu ketika arah kedua udah jualan, atau hari pertama arah udah jualan. Jadi kan lumayan, arah itu sekitar 24% ya, sekitar 24%. Jadi kalau kita misalnya masukin atau beli saham IPO ini dapat misal 10 juta, total kita beli 10 juta, jadi 24%-nya aja sudah sekitar 2.400.000 ya, seperti itu. Nah, itu kemungkinan pertama ya, kemungkinan pertama. Tapi kalau kemungkinan kedua, banyak juga saham-saham yang baru IPO langsung jatuh ya, harganya langsung jatuh. Jadi malah bukannya plus, malah minus. Dan itunya lagi, dan sama seperti kasus saham Buka kemarin ketika euforianya Buka itu kemarin itu, jadi orang-orang pada heboh. Saya sendiri nggak tahu awalnya IPO itu apa. Ketika Buka muncul dia mau IPO, jadi mulai tertarik lah, oh IPO itu ternyata seperti ini ya, awal pemesanan untuk beli saham ketika dia baru mulai go public, seperti itu. Nah, jadi orang-orang pada euforia ketika oh ini sahamnya naik. Jadi ketika itu kemarin kita lihat aja di saham Buka ini, jadi ketika dia sempat menyentuh di harga 1328 ya, jadi dia dari awal IPO di harga 850, dia sudah naik sekitar 56% ya. Nah, di sini ketika euforianya, ketika orang ini saham ini bagus nih, saham ini bagus ya, dan mereka kan awalnya nggak ikut IPO ya, jadi pingin beli saham ini karena mungkin prospeknya bagus, harapan mereka. Ternyata ketika mereka beli di pucuk di harga 1300-an ini, dan dia langsung ambles sampai sekarang ya, Nah, tadi jadi kalau yang ikut IPO ada 2 kemungkinan. Pertama, di hari pertama arah, di hari kedua arah, dan bisa sempat jualan sebelum dia dikerek turun ke bawah, atau malah harganya lanjut naik terus ya, seperti saham kemarin ya, ADMR ya, ADMR sampai naik seribuan persen, bahkan berapa kemarin ADMR, coba kita lihat. Di mana ini, kok nggak ada chartnya? Oh, di sini. Sini seperti saham ADMR ya, dari mulai IPO anggap aja di sini sampai di sini dia hampir naik 1.300-an untuk saham ADMR nih. Jadi disinilah kalau kita keuntungannya kita ikut IPO itu ada, yaitu ada keuntungannya, ada kemungkinan terburuknya juga. Jadi kalau kita ngelihat dari kalau ADMR itu sendiri perusahaannya emang bagus ya, emang bagus. Emang dari penjualan, dari profitnya, dari laporan keuangannya, dan dari labanya juga semuanya positif semua ya istilahnya. Tapi kalau Goto ini setahu saya dia hampir sama dengan Bukalapak ya. Jadi dia perusahaan ini masih rugi ya. Jadi tadi saya dapat email dari Ajaib sama Stockbit ya, karena saya juga punya ini Stockbit, dan dari Ajaib saya punya, Mirai Asset juga saya tapi nggak dapat ya, Mirai Asset. Jadi ini dapat infonya baru, yang terbaru itu dari Ajaib sama Stockbit ya. Saya juga punya saham aplikasi iPod juga saya punya, tapi ini yang emailnya masuk yang di Ajaib ya. Jadi di sini dia memberitahu bahwa
Gotoh telah IPO dan memasuki masa penawaran awal. Jadi hari ini dia di harga 316 sampai 346. Jadi ini rank harganya ya. Jadi belum tentu di harga 316, belum tentu juga di harga 345. Tapi di antara ini ya, di rank harga ini. Jadi yang mana nanti endingnya finalnya di harganya, di harga finalnya yang mana. Jadi nanti waktu mulai di go public baru kita tahu di harga berapa. Oke. Jadi tanggal 15 mulai hari ini ya, mulai hari ini sampai tanggal 21 Maret 2022. Biasanya itu sekitar seminggu ya. Jadi kita lihat di sini mulai hari ini, mulai hari Selasa dan sampai tanggal 21, itu berarti hari Senin terakhirnya untuk penawarannya. Oke, jadi setelah itu, setelah hari Senin ya udah nggak bisa ya, udah tutup ya. Jadi terakhir hari Senin tanggal 21 Maret. Oke. Dan ini juga saya cari-cari artikelnya, kalau nggak usah lah kita baca cari laporan keuangannya, kita cari aja langsung artikelnya tentang Gotoh ini sendiri. Ini saya dapat dari kontan.co.id. Jadi PT Gotoh, Gojek, Tokopedia, Tbk mulai penawaran saham perdana ke publik dalam prospektus awal inisial publik atau IPO yang memiliki total aset Rp 158,17 triliun per akhir September 2021. Nah, di sini laporan keuangannya per 30 September 2021 nilai rugi bersih Gotoh mencapai 11,58 triliun. Nilai kerugian itu naik dari periode yang sama tahun 2020 sebesar 10,43 triliun. Jadi malah naik ya. Jadi 2020 dia 10,43 dan 2021-nya dia naik ya. Naik 1, berapa ini? Naik 1, sekian lah pokoknya. Yang pasti dia dari tahun 2020 ke 2021 dia naik 1 triliun ya kerugiannya. Jadi rugi per saham Gotoh mencapai 197 per saham pada September 2021 dibandingkan Rp 360 pada sama tahun 2020 masih. Jadi intinya sepanjang tahun 2020 Gotoh masih merugi 14,20 triliun. Jadi intinya dia masih rugi ya perusahaan Gotoh ini. Tapi kami tetap menjaga tingkat pertumbuhan nilai transaksi bruto positif yang terlihat dari EBITDA yang semakin membaik ya. Sementara itu, pendapatan Gotoh per September 2021 mencapai 3,4 triliun, naik dari 2020 sebesar 2,34 triliun ya. Jadi di sini kalau dari pendapatannya sendiri Gotoh itu ada peningkatan ya. Dari 2020 dia pendapatannya 2,34 triliun dan 2021 pendapatannya sampai di 3,4 triliun. Jadi naik sekitar 1, berapa itu? 1,6 ya, 1,6 triliun. Jadi dalam IPO ini Gotoh akan melepas sebanyak-banyaknya 52 miliar saham seri A yang seluruhnya merupakan saham baru dan dikeluarkan dari portfolio. Jumlah tersebut setara 4,35% saham. Gotoh mematok harga saham perdana di kisaran harga 316 sampai 346 per saham. Nilai nominal saham ini dipatok Rp1. Dus dari penawaran saham perdana ini Gotoh berpeluang meraup dana jumbo hingga 17,99 triliun. Oke, jadi dari artikel ini bisa kita perhitungkan ya bahwa kalau dari laporan keuangannya Gotoh dari 2020 ke 2021 kemarin dia ruginya meningkat ya. Tapi dia juga melaporkan bahwa ini ya ada pendapatannya juga naik ya, pendapatan naik dari 2020 ke 2021 ada kenaikan pendapatan sekitar 1,6 triliun yang tadi kita hitung tadi. Oke, jadi di situ kesimpulannya pertama negatifnya saham ini masih mengantongi atau mengalami peningkatan kerugian di tahun 2020 sampai ke tahun 2021. Tapi positifnya dia juga membuat laporan bahwa saham ini sendiri sudah mengalami peningkatan pendapatan ya. Jadi terserah kalian ya. Jadi masih mau ikut Gotoh, mau ikut IPO Gotoh ini atau enggak, boleh. Mau ikut juga boleh, mau enggak ikut juga boleh. Atau kita pantau ketika dia sudah mulai go public, kita baru ngelihat apa yang terjadi di lapangannya atau apa yang terjadi di chartnya seperti itu. Kalau sekarang kan kita hanya bisa menebak-nebak ya. Jadi apakah Gotoh ini ketika awal IPO dia langsung arah atau malah dibanting harganya atau malah ARB.
Nah, seperti itu. Jadi biasanya ya ada ya yang langsung apa ya, kemarin seperti saham, saya cari dulu saham baru IPO kemarin kalau nggak salah STAA ya. Oh, bukan STAA tapi saham Nano, bukan Nano, SMKM, Sumber Mas Konstruksi. Nah, di sini seperti ini. Jadi dia baru awal IPO. Coba kita cari untuk artikelnya saham SMKM. Nah, di sini kita cari artikelnya saham SMKM sempat dibuka naik ke level 290, namun setelah itu anjlok 9,80% atau kena ARB ya ke 238. Coba kita lihat. SMKM akan menggunakan IPO-nya berapa ya SMKM ini? Nah, jadi seperti itu ya. Jadi seperti kasus saham SMKM ini kemarin, dia intinya dari berita tadi dia sempat dibawa naik dulu ketika awal IPO, dan kemudian harganya dibanting lagi. Jadi ketika orang sudah mulai ikutan masuk dan yang udah beli itu dia langsung jualan ya. Jadi yang ikutan IPO kemarin dia jualan, dan sehingga harganya langsung dibanting ARB, jadi turun, jadi dikerek naik dulu dan kemudian turun, jadi seperti ini. Jadi ada kemungkinan saham itu ketika di awal IPO dia naik dan kemudian langsung dibanting ARB. Ada juga saham yang baru IPO dia dikerek naik dulu arah sekitar 2 hari 3 hari, baru setelahnya baru di baru dibanting. Jadi kalau saham IPO ini kalau saya bisa bilang tingkat gamblingnya itu lebih tinggi ya. Jadi pertama, kalau kita ikut IPO misal kita pesan 100 slot ya, 100 slot dengan uang yang kita gelontorkan di situ misal 100 juta lah misal. Ini misalnya 100 juta kita gelontorkan untuk pesan 100 slot. Nah, tapi belum tentu kita dapat 100 slot itu, bisa jadi kita cuma dapat 20 lot dengan uang kita tertahan 100 juta, dan awal dia baru IPO, awal dia muncul tanggal mungkin dia go public nanti tanggal berapa, dan disitu baru uang kita dikembalikan ke RDN kita ya, baru sisanya. Berarti tadi kan 100 juta, ternyata kita dapatnya cuma 20 juta, baru dikembalikan 80 jutanya ke RDN kita ketika dia sudah mulai go public ya, dia sudah mulai go public. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita pesannya berapa tapi dapatnya cuma berapa, padahal uang kita tertahan ya di situ karena kita sudah pesan sekitar 100 lot tadi. Nah, jadi yang pertama itu ya. Yang kedua, kita nggak tahu, ini kita kan istilahnya cuman meraba-raba ya harapan kita ketika kita beli saham ini arah berjilid-jilid. Nah, seperti saham ADMR ya, seperti ADMR naik sampai 1000-an harapan kita. Tapi kalau dari saham Goto ini sendiri bisa kita lihat sendiri dari laporan keuangannya tadi, dia masih melaporkan bahwa dia masih merugi untuk saham Goto ini. Oke, jadi terserah kalian mau ikut IPO atau enggak, atau kita lihat nanti ketika dia sudah emang go public, udah IPO, udah resmi IPO, udah keluar chartnya, jadi kita bisa mulai menganalisisnya dan mulai nebeng masuk ketika dia sudah terbentuk pola-polanya di chart trading view kita ya. Oke, jadi kita bisa lihat akan kemana pergerakannya. Tapi kalau untuk IPO tadi ya cuman ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama kita di bawah arah berapa hari, atau kemungkinannya langsung cuman naik sedikit dan kemudian dibanting seperti itu, dan kemudian dia lanjut turun lagi sampai ini aja bisa kita lihat sekarang harganya sudah 178 ya. Jadi kalau ini masih baru banget, ini sudah minus sekitar 38,84%. Oke, jadi untuk kalian yang emang ingin mencoba beli saham Goto ini, kita bisa menggunakan aplikasi Ajaib ya. Jadi aplikasi Ajaib jadi ini menurut saya paling mudah untuk beli saham IPO. Jadi kalau yang kalian yang belum punya akun
ajaib ini kita bisa langsung registrasi aja. Cara registrasinya gampang, tinggal ikutin aja semua yang ada di sini. Misalnya saya keluar dulu ya, saya keluar dulu. Ini RDN saya cuma segini karena emang saya jarang pakai untuk transaksi ya di saham di aplikasi ajaib ini, karena saya untuk daily saya menggunakan Mirai Asetnya. Oke, ini saya keluar dulu. Nah, kalau kalian yang mau ini mau daftar, bisa klik ini ya, yang belum punya akun ini bisa daftar di sini. Nah, jadi kalian tinggal masukkan aja data yang dibutuhkan, dan jangan lupa ini dimasukkan kode ajaibnya. Nah, di sini bisa kalian masukkan kode ini ya, Clef 840 untuk dapat hadiah saham ya. Jadi masukkan kode ini. Kalau kalian belum punya akun, kita bisa masukkan kode ajaib ini, Clef 840, untuk dapat hadiah saham dari ajaib nanti, tapi random ya sahamnya itu, entah saham apa aja, tapi itu yang pasti dikasih satu lot ya, dikasih satu lot, dan sahamnya itu random. Kalau kalian beruntung, kalian akan dapat saham yang bagus ya. Oke, jadi langsung aja. Untuk kalau kalian yang mau pesan pesan ini untuk saham saham IPO Goto tadi, kita bisa klik di sini. Misal awal kan kita misal udah punya akunnya, jadi kalau akunnya ini tadi, kalau kita buat, kalau kita udah selesai registrasinya, itu cuman 1 kali 24 jam itu kalian udah jadi ya akunnya, asal kalian memasukkan data-data kalian dengan benar dan mengikuti semua arahannya. Jadi kita masih sempat untuk memesan ini tadi ya, mesan Goto ini tadi, karena masih batasnya sampai hari Senin ya terakhir. Jadi kita bisa masuk ke sini, ketika kita sudah bisa login, kita bisa ke cari ya, pilih ke cari, dan kemudian kita klik saham. Nah, di sini muncul saham-saham apa yang akan Goto ya, yang akan IPO maksud saya. Nah, jadi di sini ada pertama saham Siko, di sini ada juga saham WIRG di sini, dan ini saham yang kita inginkan ya. Jadi ini saham Goto. Jadi kita tinggal klik aja saham Goto ini. Nah, kita tinggal masuk ke login e-IPO ini ya. Login e-IPO, kita di sini kita buat akun lagi ya. Buat akun lagi di sini. Buat akun lagi di sini. Nah, jadi kita tinggal pilih yang register ini ya. Oke, kalau saya sendiri saya nggak punya akun ini, karena emang dari awal saya nggak tertarik sama yang namanya IPO-IPOan ini, karena itu tadi ya, pertama kita harus mengendapkan dana berapa yang kita pesan. Misalnya kita pesan tadi 100 juta, tapi ternyata kita nggak dapat seutuhnya, kita cuma dapat nanti cuma berapa persen aja dari yang kita pesan, seperti itu. Jadi buang-buang waktu dari mengendapkan uang itu. Kalau kita belikan di saham yang lain, mungkin dalam 1 hari 2 hari aja kita bisa udah profit sekitar puluhan persen ya. Oke, jadi tadi kita bisa menggunakan aplikasi ajaib, kita pilih di saham. Pilih saham, dan kita pilih aplikasi Goto ini, terus kita ini ya, pilih daftar e-IPO. Kalau kalian yang belum punya, tadi kan baru udah daftar ajaib, tapi kalau mau beli e-IPO kita bisa klik yang ini ya, daftar e-IPO ini, dan kemudian kita ikuti aja pilihannya atau panduannya. Setelah itu kita bisa pesan di ini ya, di ajaib ini ya, untuk IPO dari saham Goto ini sendiri. Oke, jadi itu aja mungkin ya yang perlu saya tekankan. Yang perlu kita perhatikan adalah saham Goto ini tadi masih melaporkan kerugian ya. Jadi kerugiannya malah masih meningkat dari tahun 2020 ke tahun 2021. Dia masih mengalami peningkatan kerugian, tapi positifnya dia juga sudah memberikan statement bahwa dia mengalami kenaikan atau peningkatan keuntungan ya di tahun 2020 sampai 2021 dibandingkan lebih tinggi ya dibandingkan dengan tahun 2020. Oke. Jadi untuk kalian yang mau pesan saham Goto ini bisa menggunakan saham ajaib tadi ya, aplikasi ajaib. Kita kalau yang belum punya bisa registrasi dulu, dan jangan lupa masukkan kode tadi ya. Kodenya hapus dulu, kodenya tadi Clef 840 untuk dapat hadiah dari
ajaib ya, jadi berupa 1 lot saham. Oke, jadi sekian aja dari saya. Semoga ulasan ini bermanfaat untuk kalian dan ini menjadi pertimbangan untuk kalian untuk ikutan Goto ini atau ikutan IPO Goto ini atau enggak ya. Jadi ini bukan ajakan untuk melarang kalian, bukan juga ajakan untuk menyuruh kalian ikut atau enggak, tapi ini adalah referensinya. Jangan seperti orang yang nggak tahu pandangan apa-apa, membabi buta gitu aja. Oh, karena ini lagi ngehits ya, saham Goto lagi ngehits, lagi banyak orang menanti-nanti, jadi ikutan juga lah, ikutan lah. Jangan sampai jangan sampai seperti itu. Jangan cuman kita beli ikut IPO ini karena ikut-ikutan. Jadi kita harus punya prinsip sendiri. Kita harus tahu resikonya. Jadi bisa aja saham yang baru IPO itu bisa aja di hari pertama langsung ARB, atau bisa juga dia hari kedua, hari ketiga baru ARB seperti itu. Oke, sekian aja dari saya. Semoga ulasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.